Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah. الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. وأيوب إذ نادى ربه anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Nabi Ayub terus dibujuk oleh iblis agar tidak menerima atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi orang yang dimurkai oleh Allah, dan itu yang diinginkan iblis darinya. Iblis telah berusaha melalui harta, baik itu hewan ternaknya, ladangnya, keluarganya, dirinya, akan tetapi belum juga berhasil walaupun menderita sakit yang begitu lama. Nabi Ayub tetap sabar, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis setelah bermusyawarah dengan pasukannya, sekutunya, mereka memberikan saran lewat istrinya, sebagaimana yang telah dilakukan iblis kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu mereka iblis datang ke istrinya. Berbagai riwayat ada yang bahkan menyerupai seseorang yang tampan, bersih, berwibawa. Ada lagi riwayat datang mengatakan, aku adalah Tuhannya bumi dan aku yang telah melakukan kepada suamimu karena dia adalah hamba Allah
dan aku Tuhannya langit. Jadi berbagai macam cara. Walhasil intinya datangnya iblis kepada istrinya Nabi Ayub agar berhasil memujuk ia ke Nabi Ayub. Jadi lewat istrinya. Lah singkat ceritanya datangnya iblis ke istrinya ini memberikan solusi untuk menyembuhkan penyakitnya. Yang mana diperintahkan olehnya untuk menyembelih anak kambing bukan untuk Allah, bukan karena Allah tapi karenanya. Dan Nabi Ayub nggak mau, karena seseorang itu harus melakukan segala sesuatunya untuk Allah karena Allah. Walaupun selama ini kita masih mengucapkannya saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli lillahi ta'ala. Zakat juga gitu. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri misalnya lillahi ta'ala. Nawaitu shaumaudin lillahi ta'ala. Masih mengucapkan. Masih mengucapkannya saja. Tapi kita melakukannya belum karena Allah atau untuk Allah. Terpaksa. Ada yang ngaji. Al-Quran banyak. Apa ditakoki kok mari riyo. Wis ngaji piro? Terpaksa. Jadi ngajinya itu terpaksa. Ya. Ya enggak apa-apa terpaksa pokoknya ngaji dhisik. Ya, seperti anak kecil minum obat ya. Anak kecil minum obat itu dipaksa. Nah, lama-kelamaan tambah lama-lama masa dipaksa? Ya sendak ngombe obat dhewe. Loro nang dokter ya berangkat dhewe. Mari ngono ngombe obat, ya ngombe obat dhewe ndak ada dikongkon. Tapi waktu kecil, waduh. Nang dokter diajak, mau periksa dipegangi, minum obat dicekoki, loro. Ya namanya anak kecil. Tapi lama-kelamaan enggak wis. Enggak perlu ditanya, enggak perlu disuruh, sudah berakal. Tapi lama-kelamaan enggak berakal, ya perlu diperiksa wonge. Ya berarti kan enggak waras berarti. Enggak berakal. Padahal dia membaca Al-Qur'an dan itu dia tahu artinya misalnya mudah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Baca, tapi tidak sadar-sadar, berarti kan tidak waras. Ya. Orang gila menyerupai orang sehat gitu aja. Nah, tapi kalau lama tambah lama, bukan karena ingin ditanya, kan nggak nanti ditanya nggak bisa jawab, enggak, mulai merasakan nikmat walaupun belum nikmat, mulai merasakan atau menginginkan merasakan atau sudah benar-benar ingin mengikuti orang-orang terdahulu gitu. Nah, lah Nabi Ayub tetap disuruh nyembelih bukan karena Allah, untuk Allah, nggak mau Nabi Ayub. Istrinya dimarahi sama Nabi Ayub. Bahkan karena sebab itu Nabi Ayub ini semakin parah. Karena orang kalau sakit kepikiran kan nambah nemen. Diusir bahkan istrinya. Diusir sama Nabi Ayub. Nabi Ayub tetap sabar. Tidak mau menjalankan apa yang iblis, gagal iblis, dan istrinya diingatkan itu adalah iblis. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah, anni masaniyadzurru. Ketika Nabi Ayub memohon kepada bermunajat kepada Allah. Idnada rabbahu anni masaniyadzurru. Ya Allah, aku telah mendapatkan musibah, bala, penyakit. Lah,
Ini namanya mengeluh, bukan mengeluh kalau kepada Allah. Kalau kepada makhluk mengeluh. Tapi kalau kepada Allah bukan mengeluh. Ketika kita dikasih oleh Allah cobaan apapun itu jangan mengeluh kepada makhluk. Ngersulo, jangan. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, dikasih ini kita kembali kepada Allah, lah nggak masalah. Apa itu juga kan mengeluh? Bukan. Lah yang dicari iblis kan mengeluhnya Nabi Ayub. Nabi Ayub nggak mengeluh kepada makhluk satupun. Tapi beliau mau mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu namanya bukan mengeluh, tapi doa. Ya Allah, aku tertimpa musibah ini. Ya Allah, aku kena ini. Doa Allah tahu. Lah itu artinya sebetulnya doa. Ingin dihilangkan. Kita nggak punya duit. Ngomong sama orang yang punya duit. Aku mangkat itu iki pingin, tapi nggak ada duit. Maksudnya apa? Halus kan ibu? Tuh kok no. Kan gitu. Halus. Aku luwe. Kepingin mangan. Tapi apa ya? Kan halus ah. Karpe tuh kok no. Sama hamba ngomong kepada Allah, ya Allah, aku tertimpa musibah ini. Itu mohon kepada Allah, angkat musibah ini ya Allah, jauhkan dariku ya Allah. Nabi Ayub seperti itu, bukan mengeluh, tapi memohon kepada Allah. Lah buktinya apa kalau itu permohonan? Ayat berikutnya, fastajabna lahu. Fastajabna lahu. Katanya Allah, fastajabna lahu, maka aku ijabahi untuknya. Fakashafna ma bihi min dhur. Aku hilangkan ya, apa yang ada padanya min dhur dari penyakit. Dihilangkan oleh Allah. Jadi seruhan Nabi Ayub dipenuhi oleh Allah. Musibah, bala yang diterima Nabi Ayub dihilangkan oleh Allah. Lalu diganti oleh Allah. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Diganti sama Allah. Hartanya kembali, keluarganya kembali, bahkan lebih dari sebelumnya. Ya, lebih dari sebelumnya. Karena itu kalau kita mendapatkan bala, musibah dan yang lain sebagainya, sabar, kemudian kembali kepada Allah, Allah akan menggantinya. Makanya ada dalam hadis itu yang artinya itu ketika orang sakit sabar menerima, maka Allah ganti darahnya dengan darah yang lebih baik, dagingnya dengan daging yang lebih baik. Ya kita nggak merasakan. Nah, kalau di dunia kita ganti darah ya main suntik, main jarum masuk, loro. Nah, tapi kalau Allah yang menggantikan nggak perlu itu semuanya. Dagingnya diambil diganti, ya mati lah kalau dia, orang ini kita ganti dagingnya wedhus misalnya, ya loro kabeh. Ya. Nah ini enggak. Ya. Ini kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didatangkan oleh Allah, diberikan oleh Allah keluarganya dan semisalnya, yaitu hartanya, anaknya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Istrinya itu dikembalikan muda. Anaknya tadi kalau nggak salah 7. Nah, anaknya Nabi Ayub itu asalnya 7. Tapi istrinya dikembalikan muda sama Allah. Setelah masalah terjadi ini dikembalikan muda, akhirnya istrinya bisa punya anak lagi sampai melahirkan 26 anak laki-laki. Menurut pendapat Imam Ibnu Abbas. Nah, kalau Imam Ibnu Wahab mengatakan 7 perempuan 30 laki-laki. Kembali 6. Ya. Kembali muda berarti kan bisa proses kembali. Nah, karena apa? Ladangnya muda, ladangnya masih bagus. Restu kan katanya nambah yo antep. Apalagi menurut kedokteran 40 ke atas itu risikonya besar. Karena apa? Kekuatan menurun. Nah, ada yang lahirnya di atas 40 ke atas ada, tapi jarang sudah perempuan 40 ke atas lahir itu jarang. Kenapa? Risiko. Kalau memang lahir kebanyakan operasi. Kenapa? Kekuatan tenaga yang
berkurang. Perhatikan sudah, rata-rata di bawah 40 ke atas jarang. Bukan ndak ada. Apalagi wong biyen 50 sik lahir, ya normal. Kenapa? Tenaganya masih kuat, fit masih sehat walaupun ya 50. Lah saiki 40, ya. Aduh. Ya apa? Tuku nang ngarep ndak sehat sama sekali. Ya. Olahraganya ahad tok. Itu pun olahraga sak maksiate. Di terminal. Cedang. Olahraga sak maksiate. Yang di stadion misalnya, olahraga sak maksiatnya. Lah ndak waras. Bener keluar keringetnya tapi ndak sehat. Loro kabeh marine tetep. Olahraga kabeh. Lah dulu ndak. Apa-apa jalan. Kemudian makanannya sehat-sehat. Nggak ada campuran macam-macam. Lah sekarang campurannya pewarna, campurannya formalin, campurannya sing dodolan ngawur, sing tuku ya ngawur. Ya, sama-sama ngawurnya sudah. Ya, yang ini kepingin untung, yang ini kepingin enak. Wong tuku kepingin enak. Ya, sing dodolan kepingin untung. Dikai enak tapi membahayakan. Sing tuku seneng, enak iki. Padha wis klop. Akhirnya lama kabeh. Engko umur 40 wis mari mulai. Mulai kabeh wis. Nah, ini ndak dikembalikan mudah oleh Allah. Kenapa? Sabar. Ya, menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya, ya, dari cerita balaknya Nabi Ayub dan tipu dayanya iblis ini, di antara yang paling membahayakan bagi laki-laki itu lewat perempuan. Hati-hati. Makanya Rasulullah SAW mengatakan itu paling besarnya fitnah laki-laki setelahku dari perempuan. Coba siapa? Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena iblis lewat perempuan. Nabi Yusuf difitnah sehingga lebih memilih di penjara karena perempuan. Nabi Ayub mau dibujuk juga lewat perempuan. Tapi orang yang ngerti, orang yang paham, orang yang bertakwa, semuanya ditinggalkan. Ya, perempuan nggak tertarik. Lagi kita, waduh, model kayak Nabi Ayub, Nabi Yusuf itu. Waduh, nggak ngenteni dipaksa, nggak ngenteni dipaksa, justru malah mancing. Ditantang, lihat siap, ayo. Tapi kalau seperti mereka orang-orang yang mulia, enggak, ya? Seperti orang-orang yang mulia yang tidak. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik kepadanya. Lah Nabi Ayub ini sebagaimana dia telah mengatakan akan memukul istrinya ketika sembuh atau yang semisalnya, akhirnya Allah memerintahkan fadrib bihi wala tahnath. Fadrib bihi, maka pukullah, bihi dengan apa namanya? Apa itu, seperti anunya lidi atau semisalnya. Fadrib bihi wala tahnath. Jangan kamu tinggalkan memukulnya. Dipukul dengan itu semuanya. Inna wajnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Lah Nabi Ayub ini usianya
93 tahun. Ya, ketika meninggal usianya 93 tahun, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Adapun anaknya ada perbedaan seperti yang tadi disebutkan 30, ada yang 26 laki-lakinya, ada yang ngomong 26 laki-laki. Di antara 26 itu ada yang namanya Bashar, ada yang mengatakan namanya Dzulkifil, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu semua cerita Nabi Ayub. Insya Allah di pertemuan tahun akan datang, jika Allah memberikan panjang umur, kita akan lanjutkan dalam cerita Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Wallahu a'lam.